Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk manusia umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Jumat yang singkat ini, khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita sebagaimana judul yang sudah ditetapkan, yakni hikmah syariat ibadah kurban. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Ketika kita melaksanakan hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, berkumpul kita syiarkan, karena salah satu ibadah kurban adalah untuk mensyiarkan agama Islam, untuk mensyiarkan ajaran agama Islam kepada orang banyak, sehingga orang-orang mengetahui Islam agama yang suka berbagi, Islam agama rahmatan lil alamin, Islam agama yang suka kepada silaturahim, yang suka kepada perdamaian. Maka kita syiarkan ajaran agama Islam kepada orang banyak. Inilah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban disyariatkan kepada kita. Ada sejarah yang populer yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yakni kisah kurbannya Ibrahim alaihi salam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau abadikan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan, kesejahteraan untuk Ibrahim.
kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah Ibrahim alaihi salam ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disyariatkan, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Apa dalil yang menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban? Di antaranya ayat Al-Quran yang khatib bacakan di rukun khutbah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, apa kata baginda Rasul? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tak mau berkurban, kata baginda Rasul, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat solat kami. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka dari peristiwa ibadah kurban yang kita laksanakan, nilai apa yang bisa kita ambil, nilai apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari ibadah kurban yang akan kita laksanakan itu? Yang pertama, kurban ketika kita laksanakan tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kata kurban berasal dari bahasa Arab, yakni qaraba, yang maknanya ialah dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berkurban adalah orang yang ingin dekat, orang yang dekat, orang yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan, apapun yang akan kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sungguh aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, kata Allah, agar mereka memperoleh kebenaran. Maka orang yang berkurban, melaksanakan kurban, qarib, mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun dekat kepada kita. Maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berkurban, mereka sudah merasakan
Ternyata ketika mereka minta kelapangan, Allah lapangkan rezeki mereka. Ketika mereka minta bahagia, Allah berikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an, orang yang dekat kepada Allah, Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka inilah mungkin yang menjadi pendorong Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Anak yang satu-satunya, anak yang sudah lama diinginkan, anak yang soleh, berani ia mengorbankan. Ternyata Ibrahim hanya menginginkan satu. Ibrahim ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun tak kalah demikian. Kalaulah kita bandingkan dengan anak-anak kita, mungkin tak mau mereka, jangankan untuk dikurbankan, untuk kita suruh saja mereka membeli hewan kurban, memikir berulang-ulang kali. Tetapi Ismail adalah anak yang soleh. Ketika diperintahkan engkau hendak dikorbankan, Ismail alaihissalam menjawab, ya abati fa'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan. Kalau memang ini benar perintah Allah, laksanakan wahai ayah. InsyaAllah ayah mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang pertama, nilai yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua atau nilai yang kedua yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ialah untuk berbagi kepada orang-orang yang tak mampu dan untuk mempererat silaturahim di antara kita. Ketika kita berkurban, kita membagikan daging kurban kita kepada karib kerabat, kepada orang-orang yang kaya kita hadiahkan mereka, kepada orang-orang yang tak mampu kita berikan daging agar mereka bergembira, agar mereka bisa makan daging. Mungkin hari ini kita di kota sangat mudah untuk memakan daging ayam, sangat mudah untuk memakan daging sapi, kerbau dan lain sebagainya. Akan tetapi ada di pelosok-pelosok negeri kita, di pinggir-pinggir kota kita, mereka jangankan untuk makan daging sapi, daging kerbau, daging kambing, makan ayam pun mereka susah. Hal ini mungkin sudah terjadi kepada kita orang-orang tua puluhan tahun yang lalu. Dulu di kampung kita, ketika kita hendak makan, jangankan makan daging kerbau, makan ayam pun kita dulu menunggu ada orang pesta baru bisa makan daging ayam. Ingin makan enak, nunggu dulu, mohon maaf, tunggu ada kematian dulu, baru ada acara di sana kita baru bisa makan daging ayam. Itu pun dicampur dengan ada nangka dan lain sebagainya. Maka hari ini kita dengan mudahnya untuk memakan daging ayam, dengan mudahnya untuk memakan daging kerbau dan lain sebagainya. Maka hari ini ketika kita berkurban, kita bagikan kepada saudara-saudara kita, bergembira mereka, terjadi silaturahim di antara kita. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Sayang kita kepada diri kita, hendaknya sayang juga kita pada saudara kita yang lain. Ingin makan daging kita, maka hendaknya hati kita pun terketuk, tergugah untuk memberikan makan daging kepada saudara-saudara kita. Maka inilah hari raya kurban, berbagi kepada orang yang tak mampu, berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga atau nilai yang ketiga yang bisa kita ambil dari ibadah kurban yang hendak kita lakukan ialah dalam penyembelihan kurban
kita membeli hewan kurban, yakni berupa binatang atau bahimah, hewan kurban ternak kita yang kita kurbankan. Apa maksudnya? Ketika kita mengorbankan hewan kurban, baik itu sapi, lembu, unta atau kambing yang kita kurbankan, maka hakikatnya ialah kita buang sifat kebinatangan dari diri kita. Mungkin selama ini ada sifat sombong dari diri kita, ada sifat angkuh tak mau kalah dari diri kita, ada sifat serigala, harimau dan lain sebagainya, ada sifat tikus dari diri kita. Maka ketika kita mengorbankan hewan kurban, menetes darahnya, maka hakikatnya kita buangkan sifat kebinatangan dari diri kita, sehingga orang-orang yang berkurban mereka bersih, tak ada lagi iri hati, tak ada lagi dendam, tak ada lagi adu domba. Kenapa? Karena mereka sudah membuang sifat kebinatangan dalam diri mereka. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hikmah ibadah kurban yang akan kita lakukan. Kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban tahun ini, semoga Allah terima kurbannya sehingga mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bergembira kepada mereka. Semua kita ada Ibrahim, semua kita punya Ismail. Ismail kita adalah harta kita. Ismail kita adalah anak istri kita. Ismail kita adalah harta yang kita punya hari ini. Maka orang-orang yang berkurban hari ini, mereka adalah Ibrahim yang merelakan Ismail untuk dikurbankan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, kita doakan mudah-mudahan Allah siapkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan segala urusannya, sehingga tahun depan kita dapat berkurban dan dapat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi